Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wahyu AW Official, baik Bapak, Ibu, guru hebat dimanapun Anda berada, dan tentunya sahabat-sahabat pembelajar ya, dimanapun Anda berada juga. Kali ini saya akan berbagi ya informasi ataupun sedikit ya, berbagi, hal yang, mungkin sedikit saya ketahui berkaitan dengan, info GTK. Eee, Beberapa minggu ini memang, ada, kabar ya untuk, kevalidan ya atau kesiapan info GTK ya, terutama pada rekan-rekan, guru yang, nantinya akan, mendapatkan, tunjangan ya, sertifikasi. Nah, ini akan saya bagikan, pengalaman ataupun hal yang saya ketahui ya, Bapak Ibu. Sedikit, memberikan satu gambaran bahwa, ini yang pertama langsung saja Bapak Ibu, yang pertama bahwa, di info GTK ini saya sudah, buatkan slide-nya. Nah ini Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu, perhatikan. Jadi, eee, untuk ya, untuk Bapak Ibu info GTK-nya adalah, menjadi valid ya, tentunya Bapak Ibu perlu memperhatikan hal-hal berikut ya. Jadi yang pertama intinya jangan, panik, kemudian, selalu bertanya ya, terutama kepada operator ataupun rekan-rekan, guru yang lain, berkaitan dengan informasi ya, berkaitan dengan info GTK. Kemudian, Bapak Ibu juga melakukan cek secara berkala ya, itu. Ini, yang harus Bapak Ibu, pahami. Nah, ini saya sudah merangkum beberapa hal yang, saya ketahui ya dari beberapa sumber. Mudah-mudahan ini sedikit bisa membantu ya, kalaupun ada hal yang, perlu dikoreksi ataupun, Bapak Ibu bisa memberikan satu, pengetahuan ya silahkan bisa kita sharing saja di kolom komentar. Jadi yang pertama Bapak Ibu, agar PTK kita menjadi valid ya, yang pertama adalah pastikan, valid di Verpal PTK. Jadi silakan Bapak Ibu masuk ke Verpal PTK, kemudian masuk daftar PTK, kemudian, lalu Bapak Ibu masuk ke PTK aktif ya. Nah di situ pastikan Bapak Ibu adalah centangnya hijau ya di Dukcapilnya. Nah ini yang mengerjakan tentunya adalah, rekan-rekan operator ya. Silakan Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan, rekan operator untuk mengecek ya, apakah data di Verpal PTK, tidak ada yang bermasalah ya. Kalau memang ada yang silang merah ya ini tentunya perlu segera untuk diperbaiki begitu. Sampai dengan, biasanya ini centangnya berwarna hijau. Ini yang pertama ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua, pastikan cek linearitas ya atau mengajarnya linear dan sesuai. Nah ini harga mati ya Bapak Ibu. Yang kedua ini kalau tidak linear ya jangan berharap ya itu. Jadi pastikan itu Bapak Ibu mengajarnya adalah linear dan sesuai. Nah kemudian yang ketiga Bapak Ibu, pastikan tugas tambahan menggunakan SK tahun ajaran ini atau tahun 2025 karena umur SK itu berlaku kalau tidak salah itu 1 tahun. Nah silakan Bapak Ibu cek kembali apakah kalau memang Bapak Ibu memiliki tugas tambahan, itu SK tahun ajarannya itu, di tahun 2005 ya, ke sinilah atau mungkin, di tahun 2004 ke sini atau per 1 Januari sampai sekarang ya. Kalau bisa sih menggunakan yang 2004, 2025 itu ya, karena umur SK-nya itu hanya berlaku di 1 tahun. Nah, Bapak Ibu untuk yang ketiga silakan Bapak Ibu cek ya, silakan tanyakan kepada rekan operator, barangkali Bapak Ibu memiliki tugas tambahan, SK-nya itu tidak sesuai. Nah sekarang silakan untuk disesuaikan, sehingga nanti, tidak ada kendala, ya itu. Nah kemudian yang keempat Bapak Ibu,
guru tunggal itu akan valid sendiri. Artinya di dalam satu sekolah ya, misalkan kalau SMP kan ada guru guru mapelnya itu, biasanya ada 2 ya. Tetapi kalau guru tunggal itu biasanya akan valid sendiri ya Bapak Ibu, sepengetahuan saya itu seperti itu. Jadi sekali lagi, bagi kalau di SD kemungkinan sudah, valid sendiri ya kecuali ini yang guru mapel ya, kayak olahraga ataupun, pendidikan agama itu kan biasanya kalau di SD itu lebih dari satu itu silakan Bapak Ibu, dicek ya, dicek per bagian ya, dari mulai 1, 2, 3 sampai 4 itu dicek ya. Kalau memang sampai sekarang itu belum valid itu, kendalanya apa? Ya silakan sekali lagi, Bapak Ibu dicek. Nah kemudian yang kelima Bapak Ibu, bahwa rekening non ASN itu biasanya akan dibuatkan dari pusatnya. Jadi silakan rekan-rekan, guru ASN ya untuk, rekening itu silakan sambil menunggu, informasi dari pusat ya. Karena untuk rekening non ASN itu biasanya akan dibuatkan dari pusat ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua ini Bapak Ibu, ini mungkin perlu kita pahami bersama sebagai pengetahuan ya bahwa, kode 02 itu belum valid ya Bapak Ibu. Kemungkinan masih ada proses penarikan data atau input pembelajaran, yang tidak sesuai ya atau mungkin invalid di dukcapilnya. Itu biasanya itu muncul kode 02. Nah kemudian untuk kode 16 ya, kode 16 itu adalah menunggu pengusulan dari dinas. Nah silakan Bapak Ibu sudah mulai cek secara berkala info GTK-nya, biasanya itu muncul kode-kode ya, dari masing-masing, info GTK, silakan bisa dicek ya, atau bisa berkonsultasi dengan rekan operator begitu. Nah kemudian untuk kode 07 yaitu adalah menunggu terbitnya SKTP ya, ini untuk kode 07. Nah kemudian untuk kode 13 yaitu adalah jam mengajar sudah terpenuhi tetapi rekening belum sesuai ya, perlu perbaikan. Nah ini, untuk kode 13. Nah untuk kode 08 yaitu adalah telah terbit SKTP. Nah itu untuk kode 08 itu telah terbit SKTP. Nah kemudian untuk, yang keenam adalah kode 00 itu adalah artinya sudah cair. Nah kalau sudah cair jangan lupa ya Bapak Ibu, bisa berbagi atau sedekah. Itu Bapak Ibu, sedikit ya tips ya ataupun, sharing beberapa informasi. Memang beberapa minggu ini ada teman-teman yang mungkin, info GTK-nya masih merah atau tidak valid atau mungkin, ada sesuatu kendala yang mungkin perlu eee, perlu dilakukan ya. Jadi silakan yang pertama Bapak Ibu, jangan lupa untuk, selalu, koordinasi ya dengan operator atau mungkin dengan teman-teman yang lainnya berkaitan dengan info GTK. Kemudian yang kedua silakan Bapak Ibu, eee, apa namanya, secara berkala ya membuka info GTK sehingga nantinya Bapak Ibu tidak, tertinggal informasi. Kemudian ini yang ketiga yang paling penting Bapak Ibu, setelah semuanya valid ya, usahakan tidak diotak-atik kembali. Kalau sudah valid ya silakan jangan diotak-atik kembali ya agar nantinya, yang tadinya sudah valid malah nanti menjadi tidak valid, kayak itu, begitu. Nah kemudian ini yang keempat juga tips dari saya yang penting, ketika nanti sudah cair jangan lupa Bapak Ibu, selalu, memberikan sedekah ya, memberikan sedekah ya ataupun mungkin berbagi dengan, teman-teman ataupun, mungkin dengan, yang lain lah. Tapi untuk yang keempat ini tentunya ini adalah, sesuai dengan, pribadi Bapak Ibu masing-masing. Sekali lagi, selamat, berjuang Bapak Ibu di rekan-rekan yang, mungkin baru pertama kali ya lolos piloting PPG 1, 2, 3 ini tergolong masih baru ya ataupun, teman-teman yang sudah PNS mungkin ini bukan hal yang baru lagi ya itu. Selamat,
berdoa Bapak Ibu ya, kemudian silakan untuk tetap berproses, jangan lupa untuk berdoa, eee, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari info GTK ataupun dari apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, sedikit informasi, sedikit tips ya berkaitan dengan info GTK. Mudah-mudahan video singkat ini sedikit bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Bila ada salah-salah kata ataupun hal-hal yang kurang pas, perlu dikoreksi, silahkan di-chat saja di kolom komentar ya. Kita nanti bisa sharing hal-hal yang baru ya. Terima kasih. Itu ya Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.